Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, azanillah wa iyyakum. Eh, saya mulai kajian ini dengan sebuah kisah ya, sebuah cerita ya. Terjadi mungkin sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu ketika toko buku ayah saya di kota Metro Lampung masih eksis ya. Ada seorang kawan kenalan ya yang dia aktif di kajian salaf ya, yang suka ke toko ayah saya ya, ya kadang-kadang beli majalah gitu, kadang-kadang lihat-lihat buku ya. Yang di toko ayah saya itu, Pak, zaman dulu itu kan banyak sekali majalah-majalah Islam kan ya. Ada majalah kalau dari teman-teman salafi ada majalah Al-Furqan, As-Sunnah ya. Termasuk ada majalah Salafi juga dulu namanya, dari Ustadz Ja'far Umar Tholib ya, rahimahullah sudah meninggal dunia. Anak mudanya ada majalah El-Fatah ya, ada majalah anak-anaknya Al-Wildan dan macam-macam lah ya. Ada juga majalah-majalah dari kelompok-kelompok Islam yang lain ya. Kalau Muhammadiyah ada Suara Muhammadiyah ya. Ada kalau teman-teman apa, eee, tarbiyah itu ada majalah Sabili, Saksi, Tarbawi dan macam-macam lah itu. Nah, teman salaf ini ya sebagaimana umumnya biasanya teman-teman salafi ya, itu mereka ya hanya melihat ya atau membeli ya majalah dari kalangan mereka gitu ya. Yang dibeli ya majalah-majalah mereka sendiri, majalah Sunnah, Furqan gitu ya. Selain dari mereka ya istilah kasarnya dilirik aja enggak gitu loh, ya. Karena mungkin menurut mereka kajian ilmunya kurang gitu ya. Dan biasanya majalah-majalah lain ini kan seringnya ada foto-foto, gambar-gambar gitu loh. Nah, mereka memang nggak suka dengan hal seperti itu. Sampai di suatu siang itu teman ini matanya memandang sekeliling toko saya. Dia mengatakan, "Coba Tat, buku itu lihat sih Tat." "Yang mana Pak?" "Itu loh Tat, Obama." "Oh ini Pak." Nah, saya turunin. Judulnya kalau nggak salah sih Obama 100% Yahudi ya. Tulisannya Ustadz Tony Sharkey ya, atau Tony Timur, kakak kelas saya waktu di pondok dulu ya. Wah, setelah dilihat sama dia, ngeri Tat ya. "Ngeri apanya Mas?" "Obama ini Yahudi. Saya kira dia Nasrani, Kristen." "Nah, bedanya apa Mas?" "Ya bedalah, Yahudi lebih berbahaya." Oh, saya ketawa aja, senyum aja gitu. Nah, ikhwani fillah sadaqakumullah, di sini saya ingin sedikit, membahas tentang fikih waqi' ya, atau fiqhul waqi', fikih realita ya. Ini saya ambil faedah dari tulisannya Syekh Doktor Nasir bin Sulaiman Al-Ummari ya, judulnya Fiqhul Waqi' ya, Muqawwamatuhu wa Atharuhu wa Masadiruhu ya. Buku ini buku terjemahan ya, penerbitnya Walak Press ya. Buku lama sekali, Pak. Ini terjemahannya entah tahun berapa ini. Terjemahannya adalah tahun 93 ya. 93 sudah lama banget ya. Jadi kita ini kan kalau belajar lebih dalam, Pak, ya, istilahnya ada namanya ilmu fikih ya. Kita memahaminya kadang fikih ini hanya sekedar tentang kaifiyah, tata cara dalam ibadah. Padahal para ulama menjelaskan fikih itu ada 2 gitu. Satu fikih dalil, 2 fikih waqi'. Ya, fikih dalil itu ya fikih tadi tentang tata cara ibadah ya.
Misalnya sholat, bagaimana sih sholat itu yang benar gitu kan, yang Nabi ajarkan, wudu dan seterusnya. Tapi ada juga fikih yang nggak kalah penting, yaitu fikih waqi', fikih tentang realita. Ya, para ulama menjelaskan fikih waqi' itu adalah fahmun nawazil wal mutaghayyirat wa dirasatuha dirasatan mustafidatan, ya, wal ijtihad fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah laha 'ibar manhajun fiqhiyyun bi jam'i bainal ilmi syar'i wa masdaruhu wal ma'rifatu bil waqi'. Fikih waqi' itu adalah kajian, ya, tentang, hal-hal yang kontemporer, hal-hal yang nisbi, yang selalu berubah dari waktu ke waktu, ya, kondisi, dengan kajian yang dalam dan beristihad dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat, ya, dengan memakai metode fikih, ya, dengan mengumpulkan antara ilmu syar'i dari sumbernya dan mengetahui juga waqi'nya atau realitanya, ya. Ini definisi yang dijelaskan ulama tentang fikih waqi' atau fikih realita, ya. Fikih waqi' ini, ya, adalah ilmu yang tidak boleh dianggap sepele gitu ya. Ya, kenapa tidak boleh dianggap sepele? Karena, eee, kalau kita tidak paham fikih waqi' ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada umat kita, atau pada diri kita gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang hakikat fikih waqi' ini di surah Al-An'am ayat 55. Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Begitulah, ya, kami jabarkan, ya, ayat-ayat kami, ya, dan kami jelaskan juga jalan orang-orang pendosa, orang-orang kafir, ya, kepada kalian kaum yang beriman, ya. Di situ Allah katakan, "Wa litastabina sabilul mujrimin." Kami jelaskan kepada kalian tentang jalan para pendosa, jalan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir itu, ya. Cuman mau nggak kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah jelaskan tadi, ya kan? Kesalahan umat kita kebanyakan, dia hanya berfokus pada fiqhud dalil itu loh, Pak, fiqhud dalil. Jadi belajar misalnya tentang fikih sholat, belajar tentang tauhid, ya bagus. Belajar tentang tafsir, belajar tentang sirah nabawiyah, ya bagus gitu loh, ya. Tapi kan ilmu itu bukan hanya itu gitu loh, ya. Ilmu itu banyak gitu, termasuk ilmu dunia itu juga bagian daripada ilmu gitu, ya kan. Termasuk ilmu mengetahui tentang realita kondisi umat hari ini itu juga ilmu gitu loh, dan ini sering dianggap sepele gitu ya. Ya, nggak sedikit loh Pak orang-orang yang miring omongannya, "Ngapain sih bahas-bahas Epstein, ya, kok kayak FOMO amat gitu loh, ya, kepo amat," kata bahasa orang sekarang itu. Nggak ada faedahnya tuh. Lalu kalau nggak ada faedahnya, terus gimana kita nanti akan bersikap ya ketika dunia ini ternyata tanpa kita sadari sudah berubah gitu loh, ya. Kita masih bahas tentang apa, tata cara sholat, ya kan, harus di masjid, harus begini, harus begitu, tahu-tahu masjidnya udah nggak ada gitu kan, ya. Tahu-tahu ternyata kondisinya tidak seperti yang kita pelajari gitu. Jadi ini penting untuk kita pahami dengan baik. Nah, apa pengaruh fikih waqi' ini, Pak, ya, terhadap, Islam dan kaum muslimin, ya. Para ulama menjelaskan, ya, kata Syekh, Nasir Al-Mari, pertama adalah memperkokoh sebuah fatwa, ya. Orang kalau paham fikih waqi' itu akan memperkokoh fatwa. Banyak para penuntut ilmu itu yang menolak fatwa-fatwa ulama, ya, karena mereka tidak mengerti waqi', kondisi yang hakikinya bagaimana, ya, kenapa fatwa itu keluar gitu loh. Ya, kalau kita paham dengan hakikinya, termasuk paham fikih dalilnya, ya tentu kita nggak akan banyak cerewet itu loh.
Karena para ulama itu pasti jauh lebih paham, mengerti tentang masalah-masalah yang mereka katakan, gitu loh ya. Ya. Dulu pernah diceritakan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi SAW, didatangi 2 orang laki-laki. Satu seorang kakek tua, satu lagi orang muda. Mereka menanyakan beberapa masalah, termasuk kakek ini nanya, "Wahai Ibnu Abbas, kalau bulan Ramadan saya nyium istri saya boleh nggak?" Gitu loh. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Boleh, silakan Kek," gitu. Lalu anak muda tadi juga nanya, "Saya juga boleh ya mencium istri saya di bulan Ramadan?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Anda tidak boleh, haram. Kenapa Anda membolehkan dia tidak dan melarang saya? Karena kakek ini sudah tua gitu loh, sudah uzur. Saya yakin dia tidak akan melakukan yang lebih, sedangkan Anda masih sangat muda," gitu. Nah, ini kan menunjukkan begitu dalamnya pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah waqiah. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa saja berbeda-beda, ya kan? Pengarah fikih waqi' itu adalah yang kedua benar dalam bertindak gitu ya. Kita akan benar dalam bertindak kalau mengerti realitanya. Contoh sederhana adalah seperti dakwah di tengah-tengah masyarakat ini Pak, hari ini, ya. Dakwah di tengah masyarakat Indonesia, ya, yang mana masyarakat kita ini, saya katakan dahulu dalam video saya tentang Nabi Khidir alaihissalam ya, ya baru netes ya dari paham-paham khurafat, ya, masih kental kita ini dengan khurafat. Banyak orang yang nggak paham agama, banyak orang nggak mempelajari agama dari dasar, ya. Dari dasar loh Pak ya, dari kecil. Orang kita ini kebanyakan belajar agamanya udah di usia 30, 40 gitu loh, ya kan. Gimana ini mau memahami dengan utuh agama ini? Karena nggak dari dasar. Ilmunya ya loncat sana loncat sini gitu loh. Masyarakat kita ini masyarakat yang miskin, ya kan. Masyarakat yang boleh dibilang terbelakang, ya kan. Ini kalau sang dai-nya ini nggak paham tentang fikih dakwah ya, cara dakwah yang benar itu gimana, ya udah yang terjadi seperti sekarang ini, hantam sana, hantam sini, ya kan. Dalam menjelaskan agama itu ndak dipikir dulu, kira-kira ini akan saya jelaskan sekarang atau nanti saja ya. Mana yang harus saya prioritaskan dalam menjelaskan, eee, kepada umat gitu, ya kan. Akhirnya ribut sana, ribut sini, ya kan. Mudah membid'ahkan, mudah memfasikkan dan lain-lainnya. Makanya Pak, kalau kita baca sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya ketika pertama kali dakwah di Jogja mendirikan Muhammadiyah itu kan, Ahmad Dahlan nggak banyak ngomong. Ahmad Dahlan cuman ngajak anak-anak yatim, ya kan, orang-orang miskin itu, ya, dikasih makan sama beliau, dikasih pakaian, ya kan, nah, disekolahkan sama beliau, mengambil inspirasi dari surah Al-Maun, ya kan. Makanya orang Muhammadiyah pasti paham benar dengan, ya, semangat Al-Maun, ya, bagaimana menolong kaum muslimin, masyarakat. Ini lebih mengena Pak di hati mereka daripada kita teriak-teriak, koar-koar di mimbar, ya kan. Nyerang sana, nyerang sini, jelekan sana, jelekan sini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, dengan kita paham fikih waqi' adalah bisa mengungkap tipu daya musuh-musuh Islam, ya kan. Kita ngerti loh caranya orang kafir tuh gimana sih yang mereka lakukan, ya, untuk menjauhkan kita dari Islam, ya kan. Untuk menjadikan sesama umat Islam ini saling bertengkar, bermusuhan, ya kan. Kalau kita nggak ngerti fikih waqi', ya kita nggak tahu gitu loh, bahwa sebenarnya selama ini jangan-jangan kita sedang, ya, diadu domba oleh mereka, digiring menuju kehancuran, kan. Terbongkarnya file Epstein ini kan membuka mata kita semua, Pak. Ternyata dunia ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Ternyata dunia ini sudah mulai berubah ya, ke arah yang lebih parah, lebih buruk gitu, ya. Jadi ini kita harus pahami dengan baik ya. Fikih waqi' ini nggak sederhana. Ketika saya melihat berita, ya, negara kita ikut Board of Peace ya, Next, the Board of Deputy Peace Prime ya, Minister of the Prime Kingdom of Minister Dewan and Minister of Perdamaian Foreign untuk Amerika Affairs Serikat, and expatriates of the diketahui oleh Hashemite Kingdom Presiden of Jordan. Donald Trump ya, Presiden Prabowo ya,
hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, menguatkan beliau, itu pasti punya pertimbangan banyak gitu kan ya. Orang-orang sekitar beliau, ustad-ustad yang mendampingi beliau itu pasti panjang kajiannya, makanya beliau undang tokoh-tokoh Islam kan ke istana negara ya kan. Ya, dan itu gak sesederhana yang kita bayangkan gitu loh. Ini pasti pertimbangannya matang, ya. Berubahnya arah politik haluan bangsa kita ini yang tadinya ke Cina sekarang ke Amerika ini tidak bisa dianggap sepele, ya. Kita karena nggak berada dalam pemerintahan, karena bukan kita pemimpinnya, enak aja kita ngoceh sana ngoceh sini kan, jelekan sana jelekan sini. Tapi coba kalau kita yang jadi, kepala negaranya, coba kita kalau yang mengatur negara ini, apa nggak pusing kepala kita ya kan, melihat kondisi dunia saat ini. Ini kalau kita nggak punya ilmunya nggak usah ngomong, udah kita saja, doakan saja pemimpin kita mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan, ya kan, kesehatan, petunjuk gitu loh. Yang terakhir, dengan faham fikih waqi', kita akan tegar menghadapi cobaan-cobaan hidup kita, ya kan. Khususnya tadi dengan berubahnya kondisi dunia, dengan besarnya makar orang-orang kafir, ya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 104, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika kalian kaum muslimin, ya, merasa, ya, sakit, ya kan, pedih, ya, terluka, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kata Allah, orang kafir itu juga luka, orang kafir itu juga menderita seperti kitanya terluka ini. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian kaum muslimin mengharap kepada Allah, ma la yarjun, yang mereka tidak pernah harap pada Allah, karena mereka nggak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita paham, ya, masalah ini, itu kita akan lebih kuat, tegar menghadapi, ya, permasalahan hidup kita, khususnya di masa yang akan datang. Ya, terakhir saya tutup dengan, ya, hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ya, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang nggak memperhatikan kondisi kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan kaum muslimin ini. Hadis riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah. Walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, ya, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, tapi inti hadis ini adalah sama dengan hadis-hadis sahih lainnya yang bahwasanya sesama orang beriman itu kan harusnya kan saling tolong-menolong, bagaikan satu tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, mohon maaf kalau agak kepanjangan, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.